Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Ya, energi spiritualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. The Knight of Wands, the King of Swords. Wow. Ace of Cups, Two of Wands, Four of Wands, the Empress. Wow. Sebagian dari maskulin ini ada yang ingin kembali ke feminim, atau dia mau merubah dirinya menjadi orang karakter baru, ya, karena dia melihat feminim seseorang yang penuh dengan cinta kasih, ya, penuh dengan kedamaian, Ten of Cups, penuh dengan kebahagiaan. Dia pun kayaknya udah pengen ngeblok, mencari cinta yang baru lagi. Jadi kayak udah capek ya, kalau aku lihat udah pengen ngeblok tentang percintaan dengan orang-orang baru. Dia sudah menemukan sosoknya sebagai, ya, bagian belahan hatinya dia adalah kamu sebenarnya. Makanya dia pengen ada komunikasi lagi nanti sama kamu. Ya, sekarang dia lagi mengendalikan situasinya dengan orang barunya. Ada rencana untuk ke kamu, ada. Aku ngeliat ada banget ini, ya. Rencananya ada untuk ke kamu. Oke, so aku ngelihatnya di sini maskulin memang lagi nyari cara nih, gimana bisa kembali lagi sama feminim, ya. Dia ingin memperbaiki kesalahannya dia, ya, karena dia sudah mengkhianati kesetiaannya kamu dengan tidak rasa bersalahnya. Dan aku ngelihatnya memang, ya, maskulin lambat ya untuk melakukan tindakannya, tuh lambat banget. Karena dia banyak banget pertimbangan, rasa ketakutan, ya. Jadi lambat ngambil langkah. Sedangkan feminim di sini sudah mencoba mencintai diri sendiri. Dan itu membuat maskulin cemburu sebenarnya. Ya. Dan dia ada rencana dia akan ngambil resiko untuk ketemu kamu. Apalagi yang long distance nih, ya. Ngambil resiko untuk ketemu kamu. Karena dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, ya. Kita lihat situasinya maskulin.
the Death, the King of Pentacles. Dia ingin melakukan perubahan ya. Situasinya Mas Colin. Dia ingin ada perubahan dalam hidupnya. Star. Dan dia ingin mengendingkan petualangan dia sebenarnya. Jadi kayak dia udah berpetualang kemana-mana nih. Sebenarnya hampa udah nggak terasa nikmat. Tapi dia paksakan ya. Tuh. Dia paksakan, salah satunya karena karir. Ya, jabatan. Sehingga dia dengan orang barunya ini juga depression. Sudah ada yang berumah tangga dengan orang barunya. Ya, sudah ada yang satu rumah. Ini membuat dia stres. Apalagi ngelihat feminim nih sudah bahagia dengan keluarga, dengan dirinya. Sudah damai gitu. Trio Sword, ya. Mas Colin akan terluka ya, sakit hati. Ya. Jadi dia akan terluka ini, sakit hati dari. Jadi ketika dia insaf, ibaratnya gitu ya. Dia mencoba menjalani hubungannya dengan orang baru nih. Dengan tujuan ya udahlah, nggak usah berpetualang lagi. Kita juga kemarin sama feminim sudah banyak masalah gitu. Dia pengen insaf nih, tapi malah banyak masalah dengan orang barunya ya. Karena kisahnya itu terulang lagi. Ya. Mas Colin dengan orang barunya. Hadirnya orang ketiga lagi. Dan di sini feminim sudah ragu untuk kembali sama Mas Colin. The Fool. The High Priestess. Aku melihatnya memang Mas Colin masih berkelana ya. Dan ya dia sakit hati sih. Sakit hatinya feminim sudah nekat meninggalkan dia. Ketika dia sudah mau berubah gitu. Udah ngambil resiko. Jadi udah pengen bahagiain keluarga aja, benahin diri. Ya, terus benahin spiritual.
Dan dia berharap besar dengan orang barunya ini tadinya. Harapannya akan lebih indah gitu loh. Lebih baik daripada dengan feminim tadinya. Tapi ternyata tidak ya. Malah lebih buruk. Dan dia tersiksa. Dia tersiksa ya. Dia terluka sendiri, sakit hati sendiri. Dan ya aku ngelihatnya dia udah mati rasa ya tentang petualangannya nanti. Dia coba untuk bisa memperbaiki lagi egonya, sikap kerasnya, dan ingin bertanggung jawab dari adanya kesalahan dia ke kamu, tapi kehalang terus ya, karena dia selalu ada triparty dengan siapapun dia bersama ya. Si karmik ini menghalangi perjalanannya maskulin untuk kembali kepada feminim. The Death, the King of Pentacles, the Star, Eight of Swords, Three of Swords, Two of Pentacles, and the Fool. Karmik gak nerima ya kalau DM kembali lagi. Dia pelajari karakternya DM ya, terutama trust issue dari masa lalu. Dia kumpulin semua, dia pelajari, dia pantau ya secara internet ataupun secara gaibnya juga ya. Ini makanya langkahnya maskulin untuk kembali ke kamu stuck. Karena dihalangi oleh karmik ya, dipagar ini secara spiritualnya ya. Si karmik mager si DM secara spiritualnya ya, aku ngelihat. Dan ya itu membuat DM merasa tertekan sih sebenarnya, karena energinya berlawanan. Kenapa berlawanan? Ya karena feminimnya kan udah nggak terlalu menginginkan maskulin balik ya. Walaupun bersama tapi udah nggak terlalu menginginkan. Jadi udah nggak terlalu mendoakan dia kembali ke feminim gitu loh. Dan itu membuat nggak ada pondasi. Karena kan setan suka banget dengan orang-orang ya yang setia, ingin mengganggu. Ketika kesetiaan itu udah hancur, setan pun akan meninggalkan. Karena udah hancur. Apalagi kalau perselingkuhannya menjadi hubungan yang sah ya. Dan tidak ada izin dari ya seseorang yang sahnya dulu gitu. So otomatis si setan ini ya nggak akan mengganggu lagi, maksudnya nggak akan mendukung tapi mengganggu gitu ya. Jadi berbalik. Jadi si maskulin ini dipagar ya sama si karmik. Dan dia nggak suka ngelihat maskulin berhenti berpetualang, dia nggak suka. Dia marah karena dia maunya maskulin itu berpetualang biar pandangannya dari si feminim ini maskulinlah yang bersalah gitu ya, maskulinlah yang player.
Di sini feminim juga sudah galau ya, sudah bimbang untuk kembali juga. Karena ya feminimnya udah nggak mau banyak masalah, nggak mau banyak ribut, nggak mau drama lagi. Ditambah lagi ya feminim coba untuk bahagiakan keluarga, bahagiakan diri sendiri. Ya, feminim coba untuk berlaku adil loh, memberikan kebahagiaan untuk banyak orang ya, bukan hanya untuk satu orang gitu, tapi juga banyak orang, keluarga. Makanya feminim mengambil resiko ya meninggalkan triparty ini walaupun masih cinta. Ya, udah nggak ada yang perlu lagi dipertahankan. Dan aku ngeliatnya memang maskulin mulai hambar ataupun hampa setelah feminim beresiko untuk meninggalkan situasinya ya, karena udah nggak terlalu berjuang secara fisiknya gitu loh ya. Dan aku ngeliatnya memang maskulinnya lagi mengendalikan orang barunya ya, demi mencapai cita-citanya dulu. Ya, dia coba untuk mengendalikan spiritualnya orang baru. Karena masa depannya dia tuh sudah nggak berjalan mulus. Ya. Dan ya dia merasa kalau feminim tuh sudah ada orang lain juga gitu loh. Jadi dia coba untuk fokus dengan orang baru. Sebagian dari maskulin masih ada yang kehalang ya untuk kembali ke feminim. Salah satunya maskulin udah terikat atau dipagerin dulu secara gaibnya ya dengan si karmik. Dan ya di sini maskulin mau nggak mau nekat menjalani hubungan dengan orang barunya, walaupun ya menyiksa dirinya ya, karena ya kebahagiaannya nggak seimbang. Dan aku ngelihatnya juga maskulin nekat melakukan perubahan, hidup bersama dengan orang baru. Salah satunya dia juga bermimpi buruk tentang ya feminim sudah ada pasangan yang lain gitu. Dan itu membuat maskulin tersiksa. Ya. Membuat sakit hati. Dan di sini feminim sebenarnya ada ragu untuk move on juga gitu. Tapi mau nggak mau harus nekat ya. Nekat mengambil resiko juga itu untuk meninggalkan maskulin nantinya. Tapi lagi dipersiapkan ya sebagian dari feminim untuk meninggalkan maskulin. Jadi nggak sembarangan ninggalin gitu aja, apalagi yang udah punya anak ya, nggak sembarangan. Jadi benar-benar dipikirin apa yang harus dipertahankan dulu, karena apa, alasannya apa. Ini salah satunya adalah anak ya. Oke, kita lihat clarify-nya. Kita lihat the Knight of Wands-nya. The Empress tuh ya. Jadi kalau mikirin kamu ya feminim, dia gairah banget loh.
Dia merasa kamu adalah seseorang yang memberikan kebahagiaan dalam hidup dia. Memberikan keceriaan, kedamaian. Tapi di sini dia salah milih ya. Tuh. Dan dia merasa kamu memberikan tentang spiritual yang sangat dalam. Dan spiritualnya itu memberikan kedamaian buat dia. Membuat dia gairah menjalani kehidupan. Dan dia melihat kamu tuh orang yang penuh dengan kedamaian untuk feminim. Kita lihat Ace of Cups-nya dulu ya. Ini tentang orang baru kah atau ketulusan cintanya dia ke kamu? Ada rencana untuk kembali. The King of Pentacles. The Seven of Cups. The King of Cups. Dia bingung ya. Dia bingung dengan perasaannya dia sendiri. Apa dia ngejar mimpinya, target-target yang suka sama dia, atau dia ngejar kamu terus. Jadi dia merasa dicintai kamu. Jadi dia merasa congkak. Dia bingung dengan perasaannya dia sendiri. Dan di sini dia harus bisa komitmen dengan tujuannya dia ya terhadap hubungannya sama kamu. Karena saat ini memang dia diberikan ada berapa pilihan nanti. Tapi dia bingung mana yang akan dia pilih, sedangkan kamu sudah jelas memberikan energi positif buat dia. Kita lihat Two of Wands-nya. Makanya dia dengan orang baru nanti bermasalah. Tuh, the King of Wands. Temperance. Tuh ya. Tapi kayaknya dia balik ke kamu deh. Ya. Sesulit apapun, seberat apapun, karena dia janji sama kamu. Mau berdamai, janji mau kembali. Tuh kan, The Justice. Dia janji sama kamu. Ada rencana untuk kembali ke kamu. Dia ingin buktikan janjinya dia. Rasa penyesalan, kecewa ya. Terutama dia terperangkap dalam kesalahan di masa lalu yang belum selesai. Setiap langkahnya dia selalu bermasalah sekarang. Walaupun dia dengan orang baru ya. Kita lihat the death-nya. The Lovers. Dia masih mantap kamu guys. Tuh. Dia merasa udah hambar ya dalam nafsunya. Karena dia mantau kamu terus. Dan dia melihat kamu tuh penuh kebahagiaan sekarang. Ya. Kamu sudah bahagia dengan kehidupanmu. Dia mantau kamu banget ini. Dan dia coba untuk memperbaiki spiritualnya, tapi sulit ya. Karena ya dia harus membayar karmanya dulu dengan orang baru. Kita lihat dengan the Eight of Swords-nya. Tuh ya. Dia harus bayar karma dulu guys. Gak bisa dibohongin ini energinya.
Tapi dia coba untuk nekat nih, keluar dari zona aman, nggak mau bayar karma, maunya ke kamu. Sekarang kamu di sini sudah sakit hati, sudah trauma. Ten of Swords. Tuh. Berharap dia bisa keluar dari zona amannya dia, tapi dengan cara tidak bayar karma. Tuh, maunya kembali sama kamu. Berharapnya rujuk sama kamu. Karena dia melihat kamu penuh dengan hal positif, energi positif. Three of Swords. Tuh ya, the High Priestess. Ya, dia ada yang satu rumah dengan orang ketiganya, tapi akan banyak drama, kesedihan, bahkan juga triparty. Rumahnya tidak baik ya energinya ya. Tuh, 3 lagi. 3 of Wands. Kan aku bilang energinya nggak baik di rumah itu, karena si karmiknya pun selalu ada rencana cadangan ya, ada rencana cadangan. Maskulin ini takut banget kalau rumah tangganya dengan orang baru juga ujungnya akan hancur juga. Ini yang dia takutkan, dan dia nggak nyaman. Two of Pentacles. Oke ya, maskulin masih memakai trik. Jadi kalau dia nggak balik ke kamu, ya dia nyari orang ketiga lagi. Ya. So, aku ngelihatnya memang ya si maskulin ini merasa nggak nyaman nantinya dengan orang barunya. Ditambah lagi maskulin ini ya coba untuk lari dari karma buruknya ini, memakai trik lagi dengan orang baru ya. Jadi bukan 1-2 orang yang akan dia temui, tapi tetap baliknya ke feminim ya, tetap baliknya ke feminim. Aku ngelihatnya memang banyak hal yang membuat maskulin itu hidup dalam penyesalan ya, dan dia selalu lari dari yang namanya kenyataan, lari dari yang namanya tanggung jawab ya. Padahal dia takut tentang kematian, iya, tapi dia tidak merubah karakternya secara konsekuen, komitmen, ataupun konsisten gitu ya. Jadi diperlambat terus, entar aja gitu. Dan aku ngeliatnya memang di sini maskulin dihalangi oleh karmiknya secara gaib juga, agar tidak kembali lagi kepada feminim ya. Aku ngeliatnya karena maskulin belum selesai urusannya dengan si karmik, terutama tentang trust issue-nya, janjinya ya, bisa itu tentang harta, tentang keuangan yang sudah dijanjikan ya. Dan aku ngeliat memang di sini maskulin tidak belajar secara dewasa tentang kejadian di masa lalu dengan feminim ya. Dia coba untuk bisa setia sekarang, tidak berkelana lagi gitu ya, tapi malah dia akan tersakiti oleh si karmik. Jadi karma ya berbalik, karena karma itu kan estafet ya gitu loh, estafet melalui orang yang dia jalani sekarang. Dan harapannya dia ya bisa kembali ke kamu, tapi saat ini ya dia harus menjalani hidupnya penuh dengan penyesalan. Dia stalking kamu masih, dia kecewa, bosan dengan orang barunya, pada akhirnya
dia terperangkap dalam manipulasi lagi triknya, dan coba untuk mencari jalan keluarnya ya, dengan cara ya triparty lagi yang dia cari. Dan aku ngelihatnya di sini ya, maskulin melihat feminim sudah penuh dengan hal-hal positif yang dilakukannya, terutama dalam spiritual untuk mencari kebahagiaannya dia. Jadi feminim lebih mengejar spiritual untuk mencari kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaannya itu dengan cara materi, enggak. Sedangkan maskulin ini mencarinya itu dengan cara materi ya. Jadi dia bingung nih, karena ya spiritual yang dia dapatkan selama ini dari kamu ya, dan kamu selalu berbagi kebahagiaan dengan orang-orang sekitar kamu dengan energi spiritualmu. Dan selama dengan kamu sebenarnya dia tuh banyak banget hal yang datang ke dalam kehidupan dia, terutama ya tentang karir yang pesat, rezekinya banyak gitu ya. Tapi ternyata diberikan ujian juga ya tentang pilihan hidup. Dan di sini ada suatu keadilan yang harus dia bayar. Ya, janji yang harus dia bayar ke kamu dan juga ke karmik. Oke, so kita lihat dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle. Karmik, situasi maskulin. The Golden Mirror, self-abuses, narcissist, on-site relationship, love bombing. Healthy choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, and being happy. Butterfly, abundance, twin flames, Cupid arouse, the dead, and a clock. Self-indulgent. So, aku ngeliat di sini maskulin memang dihadapi dengan satu sikap, yaitu menjadi NPD atau lebih kenalnya narsis. Jadi karena dia merasa dicintai berat oleh feminim, sehingga dia mempermainkan ya dan mengandalkan ketulusan cintanya feminim ya untuk mencari kebahagiaan di mana saja. Jadi kayak gini, dia kan orangnya kurang kasih sayang nih sebenarnya dari kecil, dan dia ada masalah juga dengan keluarga, ditambah lagi ya ini menjadi satu tampungan buat dia ketika dia mendapati feminim sebagai pasangannya, dan dia merasa feminim itu sangat mencintai dia gitu loh, sangat memahami dia. Pada akhirnya yang aku lihat di sini memang ya feminim coba untuk bisa membahagiakan diri ya sekarang, makanya dia merasa harus memperbaiki diri nantinya, karena dia mencari jati dirinya dia nanti. Kenapa? Karena selama ini dia mencari kebahagiaan, mempermainkan koneksi twin flames-nya dia sama kamu ya, sehingga banyak keraguan dalam hidup dia, dan dia mencari seseorang yang lebih sempurna. Tapi sejalannya waktu semua akan terungkap kebenarannya. Mau tidak mau ya dia harus menghadapi emosionalnya dia sendiri, menghadapi ya karmanya dia gitu ya. Dia harus menghadapi itu, dan dia nggak bisa ngelak lagi ya, dia nggak bisa ngelak.
Dan aku ngeliatnya memang setiap dia bertemu dengan siapapun itu akan membuat dia ragu ya tentang percintaan. Akan ragu. Semua butuh waktu untuk membuktikannya. Dan perjalanan Twin Flames ini sebenarnya udah sehat gitu loh. Udah bahagia. Tapi dia selalu memanfaatkan energi Twin Flames-nya ini. Ya. So guys, ya aku ngeliat dia itu sangat manis ya komunikasinya. Dan sangat banyak janji sehingga kehalang nih ya. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia miliki, entah barang ataupun pekerjaan ini terhalang ya, sehingga pada akhirnya nanti dia akan mencari kejelasan dan kebenaran untuk melindungi dirinya dia sendiri, yaitu dengan cara perbaiki dirinya ya. Dan aku ngeliat memang dia coba untuk bisa mencari jalan lain, jalan pintas dulu ya. Bisa dengan hubungan dengan orang lain juga gitu. Aku ngeliat di sini dia ada masalah dengan orang tuanya sebagian, terutama dengan ibu. Ini energinya kurang menyenangkan, ya. Karena ya maskulin masih mencari yang terbaik, tapi malah mendapatkan yang terburuk karena tidak bersyukur, ya. Sudah mendapatkan kehidupan yang manis, tapi lebih mementingkan ya kehidupan pribadinya dia sendiri dan tidak menghargai pasangannya. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Lucky Tarotemes and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.